Ada falsafah yang bagus, belajar dari tata surya, apa yang ada di alam semesta. Di alam ini hanya ada satu matahari, tidak ada lagi. Sama dengan Partai Demokrat yang kita cintai, hanya ada satu matahari, yaitu ketua umum kita. Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah entity termasuk partai politik, kalau mataharinya banyak. Bisa dibayangkan, makin panas karena matahari sudah satu sudah panas, kalau ada dua, ada tiga, bagaimana? Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Pemberitaan ini menurut saya agak kurang fair lah ya. Karena kita tahu bahwa presiden kita adalah Presiden Prabowo, bukan seorang Jokowi begitu kan. Jadi agak lucu begitu dari segi judul dan pemberitaan ini Polres Banjarnegara ini perketat pengamanan kunjungan kerja Presiden Jokowi. Oke lah, kalau berbicara pengamanan nggak ada masalah begitu kan. Tapi kita lihat saja, nampaknya Presiden Jokowi hari ini ya nampaknya ya bermain presiden-presidenan ya yang menjadi presiden yang sesungguhnya sekarang ini adalah seorang Prabowo begitu kan. Makanya tidak heran ketika orang menyebutkan Jokowi ingin ngebet 3 periode di situ. Agak lucu begitu kan. Negara kita ini agak lucu sebenarnya. Kenapa? Ya kita tahu bahwa yang namanya mantan presiden seperti Pak SBY, seperti seperti Ibu Megawati, ya seperti yang lain begitu kan. Pengawalannya tidak seketat Jokowi hari ini. Nampaknya ya Jokowi ini menjadi mantan presiden dan menjadi presiden sama aja. Ya pengamanan itu. Tapi yang kita lihat bahwa ya sekarang ini nampaknya Prabowo ini kecolongan besar. Nampaknya Prabowo kecolongan besar di situ begitu. Jadi saya rasa bahwa ya kalau kunjungan Jokowi kemanapun begitu ya, nampaknya jangan seheboh ini begitu kan. Sampai berapa personel yang kemudian diturunkan. Emang ada apa dengan Jokowi? Ini banyak ya kritikan dari netizen. Coba kita baca dari beberapa netizen begitu kan yang kemudian berkomentar begitu kan. Ini dari Polres Banjarnegara ini pada Januari ya 7 Januari 2025. Ini banyak sekali kritikan-kritikan itu. Ambiar ya kunjungan kerja Jokowi ke Banjarnegara dikawal 191 polisi. Ya, ini kan duit rakyat yang dipakai, ya, dibayar bekas presiden. Apakah masih punya anggaran segitu begitu? Nah, nampaknya dengan anggaran sekarang ini begitu kan, ya, yang lagi membengkak suasana begitu, Prabowo cari hutangan sana sini untuk menutupi bagaimana rezim Jokowi yang kemudian rakus pada hutang-hutang yang ada begitu kan. Nah, inilah yang kita lihat hari ini. Persepsi orang ya sampai kapanpun ya persepsi terkait dengan Jokowi ini sampai kapanpun masih membekas bahwa sebagai mantan presiden ya seharusnya tidak dikawal dengan seketat itu. Masa 191 polisi atau personel untuk mengawal seorang Jokowi hanya kunker, hanya kunjungan kerja. Jadi saya kira toh pada hakikatnya kan pengaruh Jokowi kan sudah turun begitu kan. Jadi misalnya kalau mantan presiden oke lah ada pengawalan yang sangat ketat. Ya ironisnya di sini begitu. Nampaknya banyak yang kemudian kecolongan ya seorang Prabowo ini. Makanya dengan adanya seperti ini jangan membuat matahari kembar dalam negara kita ya, artinya jangan lalu kemudian yang satunya main presiden-presidenan, yang satu ya ingin membangun bangsa dan negara yang sesungguhnya. Ini kan tidak balance begitu kan, sehingga orang itu menciptakan atau pemikiran yang kemudian tidak konsen pada apa yang kemudian dibangun oleh seorang Prabowo. Inilah pemuja-pemuja Jokowi agak gimana begitu kan. Ya, nampaknya wah sungguh terhormat Jokowi, sungguh ini, sungguh itu. Padahal logikanya adalah ketika dicap tokoh itu harus punya gagasan yang permanen. Artinya apa? Punya kecerdasan yang secara permanen begitu kan. Bukan hanya mengandalkan ya sebuah pencitraan yang ada.
Coba kita lihat saja, bandingkan dengan narasi-narasi yang kemudian dibangun terhadap Prabowo, terhadap Ibu Megawati, mantan-mantan presiden. Mereka dicap sebagai tokoh ya, karena mereka punya gagasan yang permanen. Sehingga mau diotak-atik apapun, yang namanya gagasan permanen itu tidak bisa dilunturkan dengan sebuah pencitraan. Berbeda dengan Jokowi begitu kan, mengandalkan pencitraan dibandingkan dengan gagasan. Sehingga orang ya nampaknya terhipnotis, tertipu dengan bayangan-bayangan yang kemudian drama depan dan drama belakang ini berbeda begitu kan. Bisa saja seperti itu. Nah, makanya ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Coba kita baca ya ini. Agak membingungkan sebenarnya begitu kan ya masyarakat Indonesia saat ini. Pak Prabowo apakah memiliki ijazah palsu sudah menjadi hal yang lumrah di negeri ini? Ya, nggak nyadar kalau dia sudah bukan presiden lagi ya. Kunker atas siapa dia kunjungan kerja. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Kunjungan kerja itu posisi Jokowi seperti apa? Posisinya sebagai mantan presiden, apakah bisa leluasa untuk mengotak-atik atau sebagai apa begitu kan? Ini mesti dipertanyakan. Nah, nampaknya pemuja-pemuja Jokowi, pos-pos tertentu yang sudah dipersiapkan oleh Jokowi nampaknya begitu masif sehingga begitu kan ya. Pakar laut yang sekarang menjadi misterius begitu kan ya. Itu nampaknya Prabowo agak kurang berani untuk mengungkap tabir ini. Seharusnya sebagai presiden ya harus melebihi dari seorang Jokowi. Artinya apa? Artinya bahwa bayangan-bayangan Jokowi yang ada di Prabowo harus disingkirkan biar leluasa untuk melakukan apa yang kemudian dilakukan sebagai mestinya. Misalnya membangun bangsa dan negara tanpa ada intervensi apapun. Dan ini yang diinginkan oleh masyarakat. Makanya masyarakat sekarang agak pesimis ya terhadap kepemimpinan Prabowo ini karena dianggap sama dengan Jokowi ya. Saya pribadi ya menganggap bahwa masih agak pesimis. Kenapa? Ya karena Prabowo ya masih menjabat 3 bulan ya. Tunggu dari 100 hari kepemimpinan seorang Prabowo. Apakah mereka sama muter-muter sana sini, membangun sana sini? Apakah sama? Kita tunggu saja. Semoga saja begitu kan berbeda. Ini semoga berbeda. Tapi kalau sama, mau ganti presiden apapun begitu kan ya. Mau ganti 100 pun presiden. Ya kalau hanya tetap sama, ada kong kali kong besar terhadap para oligarki yang punya kepentingan besar kepada bangsa kita, ya percuma di situ. Makanya Prabowo itu mendengarkan aspirasi rakyat. Tapi tanda-tandanya Prabowo sudah menyegel pagar misterius begitu kan ya. Nampaknya PSN ini akan dievaluasi. Inilah yang ditunggu oleh rakyat karena ini bertentangan dengan rakyat. Ada yang menolak, ada yang tidak dan sebagainya. Tapi bagi kami, apapun yang terjadi begitu jangan presiden-presiden, jangan main presiden-presiden. Jangan lalu kemudian membuat matahari kembar di negara kita begitu kan. Ya bisa saja ya main negara kecil dalam negara, dalam artian bahwa ya seolah-olah ingin menguasai bangsa kita dan negara kita. Jadi nampaknya rakyat kita harus benar hati-hati betul ya dalam konteks demokrasi hari ini. Ini banyak sekali yang kemudian mengatakan bahwa ya Prabowo Jokowi sampai hari ini masih keliling suasana sana sini begitu. Coba kita baca beritanya. Ini ada Polres Banjarnegara ini perketat pengamanan kunjungan kerja Presiden Jokowi ya. Kita baca. Polres Banjarnegara bersama instansi terkait melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas kunjungan kerja Bapak mantan Presiden Jokowi, yaitu adalah Joko Widodo, ya, yakni Presiden ke-7 ya, di Desa Kasilip, Kecamatan Wanadadi, ya, Banjarnegara. Pengamanan ya diawali dengan apel AAP, kemudian dilanjutkan dengan pengamanan yang lain. Ironisnya, kabarnya begitu kan, ya kabarnya, apakah ini judulnya yang salah atau bagaimana begitu kan, ya ironisnya, ada yang mengatakan bahwa 191 pengawal yang kemudian ingin mengamankan seorang Jokowi. Wow, ngeri bos. Dari instansi apa ini maksudnya? Tapi menurut saya pribadi begitu kan ya. Pengawalan itu tidak seketat itu sebenarnya. Karena ini adalah mantan presiden. Ya, sebagai mantan presiden nggak perlu kita mengawali seketat itu begitu. Biasa aja Pak SBY berangkat sendirian kok begitu kan. Padahal SBY juga menjabat 2 periode.
Ya, Ibu Megawati gelarnya banyak begitu kan, ya, gelarnya banyak, doktor. Sehingga menurut saya pribadi ya dikawal dengan biasa-biasa aja di situ begitu, tidak seperti yang kemudian dilakukan oleh sosok Jokowi. Ini kan aneh. Jadi publik menanyakan begini, nah anggaran ini untuk mengawal Jokowi dari mana? Ya dari mana? Padahal apa yang dilakukan Jokowi begitu kan. Jadi saya rasa kenapa tidak Prabowo saja diundang? Ya itu kan lebih baik begitu kan dibandingkan dengan mantan presiden ya. Ini kan nampaknya ada sebuah penghinaan terhadap Prabowo nantinya begitu ya. Prabowo pusing memikirkan utang Jokowi, Prabowo pusing membangun bangsa dan negara, Prabowo pusing yang memberikan makan siang gratis kepada anak-anak bangsa kita. Tapi di bawah Gibran nampaknya ini berjalan sendirian ya. Agak lucu memang negara kita ini ya. Ya semoga saja nanti ya sebagai evaluasi saja karena masyarakat hari ini sudah cerdas ya. Masyarakat hari ini menentukan arah dan menentukan sikap itu sudah cerdas begitu. Saya yakin dan saya yakinnya bahwa apa yang kemudian dilakukan ya kalau sebagai bentuk pengamanan oke lah, tapi tidak sebanyak itu. Nah, apakah ini investigasi dari sebuah media ini salah atau tidak? Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.